Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu di mata kuliah praktikum mikrobiologi virtual di unit terakhir pada praktikum hari ini, yaitu tentang isolasi dan identifikasi bakteri. Jadi pada hari ini Ibu akan menyajikan materi mengenai proses isolasi dan cara mengidentifikasi bakteri. Untuk selanjutnya, silakan adik-adik memperhatikan materi pada hari ini dan nanti di akhir dari materi akan ada soal respon yang adik-adik harus jawab dan dikirim melalui email ataupun Google Classroom adik-adik. Tujuan dari praktikum pada unit ini yaitu adik-adik akan mempelajari teknik isolasi dan penanaman mikroba. Kemudian yang kedua itu adik-adik juga akan mempelajari teknik mengidentifikasi bakteri, khususnya nanti di sini adalah pewarnaan gram. Kemudian untuk prosedur kerja, jadi masing-masing nanti kelompok akan melakukan isolasi bakteri dari lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, hasil isolasi selanjutnya akan diidentifikasi dengan pewarnaan gram yang akan nanti dilaksanakan secara luring di akhir perkuliahan. Nah, pasti adik-adik pernah berpikir, bagaimana ya cara saya memperoleh bakteri? Nah, pada tubuh manusia, pada tubuh adik-adik ini banyak mengandung mikroorganisme. Jadi bagaimana caranya supaya adik-adik dapat memperoleh bakteri? Jawabannya yaitu dengan cara isolasi bakteri. Di mana pada unit 2 kita sudah mempelajari pembuatan media. Jadi langkah pertama adik-adik ini harus mempersiapkan media pertumbuhan dari bakteri. Kemudian tahap selanjutnya yaitu melakukan isolasi, kemudian melakukan seleksi, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi. Jadi apa fungsi dari isolasi? Isolasi di sini yaitu untuk memperoleh kultur murni. Jadi kita menumbuhkan mikroorganisme yang berasal pada tubuh kita ataupun dari lingkungan, kemudian kita akan pisahkan dari mikroorganisme yang lain sehingga kita nanti akan memperoleh kultur murni. Tahap selanjutnya adalah seleksi. Jadi dari hasil isolasi yang pertama ini nanti kita akan seleksi untuk memperoleh galur bakteri terbaik yang kita harapkan. Nanti tahap terakhirnya yaitu kita akan mengidentifikasi. Ada banyak tahapan identifikasi, tetapi nanti untuk di praktikum kita akan mempelajari tentang identifikasi dasar saja, yaitu dengan pewarnaan gram. Jadi apa fungsinya? Yaitu untuk mengetahui klasifikasi dari mikroorganisme, khususnya itu ya minimal dari tingkat genusnya. Nah, untuk tahapannya, di sini adik-adik bisa melihat ada 5 tahapan untuk memperoleh suatu bakteri. Jadi yang pertama yaitu sampel, ini nanti kita simpan atau kita tumbuhkan dulu di suatu media transport. Kemudian nanti kita akan dilusi atau diencerkan. Setelah itu nanti kita akan sebar di media pertumbuhan. Ini pada poin 2 ya. Kemudian setelah diinkubasi nanti ini akan terlihat koloni bakteri pada poin 3. Nah, dari koloni bakteri ini nanti kita akan pilih koloni terbaik dan tidak kontaminasi dengan mikroorganisme lain atau dengan kata lain yaitu isolat murni. Nah, setelah itu di tahap keempat nanti isolat ini akan kita karakterisasi dari morfologi dan biokimianya. Selanjutnya kemudian diklasifikasikan. Ini diklasifikasikan bisa dengan melihat buku klasifikasi ataupun bisa juga kita dengan teknik molekuler ataupun dengan menggunakan kit.
Oke, untuk selanjutnya yaitu teknik isolasi bakteri. Jadi di sini ada 4 cara untuk melakukan isolasi bakteri. Gunanya tadi itu untuk memperoleh bakteri murni atau isolat murni. Yang pertama bisa kita lakukan dengan penuangan dan penyebaran. Kemudian yang kedua yaitu dengan teknik trik, yaitu penggoresan. Dan yang ketiga yaitu dengan cara kultur yang diperkaya. Kemudian yang keempat itu dengan pengenceran berseri. Untuk cara pertama yaitu dengan teknik penuangan dan penyebaran. Nah, jadi nanti masing-masing sampel uji ini akan didilusi atau diencerkan dengan pengenceran bertingkat. Kemudian hasil dari pengenceran ini nanti kita akan lakukan dengan 2 cara ya. Yang pertama dengan teknik penyebaran dan yang kedua dengan teknik penuangan. Nah, apa bedanya? Kalau teknik penuangan yaitu 1 mili sampel yang telah dilusi tadi itu dicampurkan dengan 9 mili media yang belum padat ya. Kemudian dituangkan di dalam cawan Petri. Ingat, kondisi medianya itu bukan panas tetapi hangat-hangat kuku supaya mikroorganisme yang terdapat pada sampel itu tidak mati. Sedangkan untuk teknik yang penyebaran ini sampelnya sebanyak 100 mikro atau 0,1 mili ini diteteskan di atas permukaan media yang telah padat, kemudian disebar dengan menggunakan batang L atau batang segitiga sampai betul-betul sampelnya ini kering ya dan menyerap di media. Nah, setelah itu nanti masing-masing ini diinkubasi selama 1 sampai 2 kali 24 jam sampai muncul nanti koloni-koloni bakteri di atas permukaan media. Lebih jelasnya, adik-adik bisa melihat dari teknik penuangan pada gambar berikut, di mana sampel yang kita ambil seperti tadi sampel tanah, ini kita timbang sebanyak 1 gram, kemudian kita buatkan suspensi bakterinya di dalam 9 mili NaCl fisiologis. Kemudian setelah itu kita akan ambil 1 mili dari sampel dimasukkan ke dalam media agar yang belum padat ya, agar cair. Nah, kemudian nanti ini kita tuangkan di dalam cawan Petri. Nah, selanjutnya kita akan lakukan di tahap pengenceran bertingkatnya. Jadi secara hipotesisnya bahwa semakin tinggi tingkat pengencerannya, maka nanti koloni bakteri yang akan dihasilkan akan semakin sedikit. Nah, untuk pengenceran yang di bawah dari misalnya 10-3, ini kita tuangkan kembali ke dalam media hingga medianya itu nanti mengerap. Nanti diinkubasi pada tahapan ketiga, nanti juga jumlah koloninya akan lebih sedikit dibandingkan dengan flat atau cawan Petri A. Kemudian di tahap ke C juga itu sama ya, dia pengencerannya lagi 10-5 atau 10-6 ini dituangkan kembali dan diinkubasi dan ternyata koloninya juga lebih sedikit. Jadi di teknik penuangan itu ada 3 tahapan ya. Yang tahapan pertama itu sampel dimasukkan ke dalam media agar cair, jadi artinya agarnya ini belum padat. Kemudian di tahapan kedua itu dituang di dalam cawan Petri steril sampai medianya ini padat. Kemudian yang ketiga diinkubasi. Nanti setelah diinkubasi, koloni-koloni ini nanti akan diperiksa ya, yang mana nanti koloni terpilih untuk tahap apa? Ya, untuk tahap seleksi.
Cara selanjutnya untuk teknik isolasi yaitu dengan teknik strik atau penggoresan pada media. Jadi di sini ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan goresan langsung, kemudian yang kedua goresan kuadran, dan yang ketiga goresan radian. Tetapi ketika kita ingin memperoleh isolat murni, yaitu koloninya tunggal, ini bisa kita menggunakan goresan kuadran, di mana kuadrannya ini terdiri dari 4 daerah goresan yang berbeda. Nah, di sini Ibu sebelumnya jelaskan dulu ya. Jadi pada unit 1, Ibu sudah menjelaskan mengenai fungsi alat. Nah, di depannya Ibu ini ada cawan Petri dan ose bulat ya, yang akan kita gunakan untuk menumbuhkan bakteri. Jadi, sebelumnya kita membuat media, kemudian menuangkannya secara aseptis di cawan Petri steril. Selanjutnya, ketika media steril ini sudah siap, ini bisa kita lakukan untuk uji yaitu isolasi. Nah, untuk selanjutnya nanti kita ambil sampel dengan menggunakan ose. Setelah itu kita lakukan teknik penggoresan kuadran. Jadi dimulai, lihat ya pada poin 1, dimulai pada daerah pertama, kemudian dilanjut pada daerah kedua, kita gores. Setelah itu kita gores lagi pada daerah ketiga, ya. Kemudian kita gores kembali pada daerah keempat. Nah, setelah itu kita inkubasi. Nah, setelah diinkubasi nanti akan menghasilkan koloni-koloni bakteri. Nah, bisa kita lihat ya pada gambar, di situ ada warna hitam yang mengindikasikan bahwa koloni bakterinya sangat banyak ini pada daerah pertama. Sedangkan untuk daerah kedua ini juga tingkatannya masih banyak bakterinya. Kemudian yang ketiga di daerah kuadran 3 ini lebih agak sedikit, sampai ke daerah keempat ini menghasilkan koloni tunggal. Di mana tadi prinsipnya pada teknik isolasi yaitu untuk memperoleh kultur murni. Jadi sebisa mungkin pada saat kita melakukan isolasi ini kita mendapatkan koloni bakteri yang tunggal dan murni. Jadi tidak saling berdempet dengan koloni-koloni bakteri yang lain. Jadi yang untuk bakteri koloni yang kita ambil ini pada strik kuadran keempat. Sama halnya dengan cara penyebaran, penuangan, kemudian penggoresan. Jadi isolasi bakteri juga bisa dilakukan dengan menggunakan media yang diperkaya dan pengenceran berseri. Tadi sebelumnya untuk sampel-sampel sebelumnya ya Ibu sudah jelaskan bahwa diencerkan secara bertingkat. Mengapa? Ini untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pada sampel. Sama dengan yang ini, ketika sampel yang kita gunakan itu memiliki kandungan mikroba yang sangat besar, maka hendaknya itu kita encerkan supaya mendapatkan betul-betul bakteri yang murni. Contohnya saja di sini adalah Streptococcus lactis atau Lactobacillus lactis yang terdapat di dalam susu asam. Kemudian ketika sampel yang kita gunakan ini dalam jumlah mikrobanya dalam jumlah yang sedikit, maka tidak perlu dilakukan pengenceran berseri. Sedangkan untuk kultur yang diperkaya ini ketika kita ingin menguji sifat fisiologis dari bakteri yang khusus seperti jumlahnya yang kecil dan pertumbuhannya yang lambat. Maka di dalam media ini kita perkaya untuk nutrisinya dan kita memberikan perlakuan atau kondisi tertentu untuk inkubasinya. Apakah misalnya sifatnya aerob kah atau anaerob? Setelah adik-adik
melakukan isolasi bakteri, kemudian memperoleh isolat bakteri yang murni, maka tahap selanjutnya yaitu seleksi bakteri. Apa fungsinya? Yaitu untuk mendapatkan galur bakteri dengan kinerja terbaik. Nah, di sini ada contoh yaitu seleksi bakteri kitinolitik. Jadi bakteri kitinolitik ini adalah bakteri yang mampu menghasilkan enzim kitinase untuk mendegradasi kitin. Jadi potensialnya yaitu sebagai biokontrol untuk cendawan patogen ataupun pada serangga yang dapat mengganggu pertanian ya, hasil pertanian petani. Nah, setelah isolasi, ternyata diperoleh 4 isolat terbaik. Jadi kita beri nama isolat A, isolat B, isolat C, dan D. Nah, setelah kita lakukan indeks kitinasenya, ternyata dari 4 ini memiliki potensi untuk menghasilkan enzim kitinase. Kemudian dari kitinase inilah kita lanjutkan seleksinya dengan melakukan presentasi penghambatan terhadap bakteri patogen ataupun fungi yang patogen. Nah, dari 4 isolat ternyata yang paling baik adalah isolat C yang memiliki presentasi penghambatan mikroba patogen itu 35% dibandingkan dengan isolat A, B, dan D. Maka isolat yang kita pilih pada tahapan ini adalah isolat C, yang selanjutnya nanti kita masuk ke tahap identifikasi. Namun ketika adik-adik mau mengidentifikasi 4 isolat ini boleh saja ya, asalkan itu ingat kembali masalah waktu, tenaga, dan biaya. Tetapi kalau biaya adik-adik banyak di dalam melakukan riset dan bisa juga untuk penelitian berkelanjutan, ini bisa dipakai ke 4 isolat terpilih. Setelah tahap seleksi bakteri terpilih tadi, ini langkah selanjutnya adalah identifikasi bakteri. Nah, untuk karakteristiknya bisa kita lakukan dengan 4 teknik. Yang pertama itu mengkarakteristik secara morfologinya, kemudian yang kedua dengan metabolik, kemudian yang ketiga dengan kultural, dan yang keempat yaitu dengan molekuler. Untuk morfologi ini untuk melihat ya, untuk melihat bagaimana bentuk dari koloni bakterinya, kemudian bagaimana sel bakterinya di bawah mikroskop, apakah termasuk gram positif atau gram negatif, bentuknya basil atau kokus ya, kemudian dia mono atau diplo dan seterusnya. Nah, untuk gambarnya, jadi untuk koloni bakteri di atas permukaan media bisa kita lihat contohnya adalah di sini E. coli. Jadi dia seperti kipas, kemudian dia berserabut seperti kapas putih. Kemudian untuk Streptomyces, jadi tergantung lagi ya dengan media apa yang digunakan karena bentuk koloni yang dihasilkan ini akan berbeda sesuai dengan nutrisi pada media yang diberikan. Masih di karakteristik morfologi bakteri, salah satunya dengan teknik pewarnaan gram. Jadi adik-adik harus tahu fungsi dari pewarnaan gram itu sendiri, yaitu untuk membedakan mana bakteri gram positif dan gram negatif. Caranya yaitu dari warna sel yang kita amati di bawah mikroskop. Nah, di dalam pewarnaan gram ini juga merupakan salah satu indikator di dalam identifikasi bakteri. Untuk reagen yang digunakan ada 4. Yang pertama kristal violet, kemudian yang kedua iodin, 3 alkohol, dan yang keempat itu safranin. Untuk langkah-langkahnya, jadi adik-adik membuat preparat bakteri terlebih dahulu, kemudian difiksasi. Tujuan dari fiksasi ini
yaitu untuk mempertahankan sel bakteri di dalam preparat. Nah, setelah itu baru kita teteskan dengan kristal violet selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit, objek gelas yang berisi preparat ini nanti kita bilas. Karakteristik selanjutnya di dalam identifikasi bakteri yaitu dengan karakteristik metabolik melalui uji biokimia. Nah, di depan adik-adik di sini banyak berbagai tabung reaksi yang telah direaksikan dengan reagen tertentu untuk mengetahui aktivitas biokimia dari mikroorganisme tersebut. Nah, ada uji MRVP, kemudian uji urea, uji TSIA, uji indol, dan seterusnya. Nah, ketika adik-adik mereaksikan dengan bereaksi seperti MRVP itu direaksikan dengan methyl red. Nah, ketika akan terbentuk cincin merah di bagian atas permukaan larutan, ini mengindikasikan bahwa uh, bahwa bakteri kita ini positif. Karakteristik selanjutnya di dalam identifikasi bakteri yaitu dengan karakteristik metabolik melalui uji biokimia. Nah, di depan adik-adik ini berbagai tabung reaksi yang telah direaksikan dengan reagen tertentu untuk mengetahui apakah bakteri kita ini positif atau negatif dari uji biokimia tertentu. Contohnya di sini ada uji MRVP, kemudian uji urea, uji TSIA, uji indol, kemudian uji sitrat, dan seterusnya. Nah, contohnya pada uji MRVP ini untuk media BHI-nya ini kita tambahkan dengan namanya reagen methyl red ya. Untuk mengetahui apakah bakteri kita ini positif atau negatif. Ketika ada terbentuk cincin indol warnanya merah, ini berarti positif MR dan VP. Nah, untuk ketika tidak terbentuk dan hasilnya sama dengan kontrol, berarti bakteri kita ini hasilnya negatif. Hasil dari uji-uji biokimia tersebut nanti kita sesuaikan dengan tabel di dalam identifikasi bakteri. Nah, tabelnya pun berbeda antara bakteri gram positif dan gram negatif. Nanti ketika hasil dari uji biokimia ini kita sudah sesuaikan pada tabel, maka akan jelas bakteri apa yang kita peroleh di dalam proses isolasi bakteri. Karakteristik selanjutnya yaitu dengan melihat kulturnya. Pada saat kita menumbuhkan di atas media, ini nampak jelas bagaimana kondisi isolat kita pada media agar, khususnya ini pada media agar miring. Jadi koloni di permukaan media ini akan membentuk berbagai jenis. Yang pertama itu bentuknya. Jadi koloninya ada yang bentuknya bulat, kemudian irregular, berbentuk filamentus, kemudian berbentuk seperti akar atau rizoid, dan berbentuk kayak melingkar sirkular ya. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk tepinya. Ketika kita melihat di atas permukaan media akan terlihat jelas tepi dari koloni bakteri. Ada yang bentuknya rata, ada yang filamentus, ada yang seperti bergelombang. Yang ketiga, elevasinya. Ketika kita melihat di atas permukaan ya, bentuk elevasinya ada yang bertepi, ada yang rata, ada yang seperti membentuk
konveks ya, membentuk seperti tepian, kemudian ada yang menonjol di bagian tengah dan ada juga koloni yang dia seperti media karena dia rata bersama media. Nah, jadi tergantung lagi dari spesies dari bakteri tersebut. Nah, untuk karakteristik yang lain dan yang paling akurat, ini bisa kita menggunakan karakteristik molekuler dengan teknik PCR, yaitu polymerase chain reaction. Jadi, koloni bakteri yang kita peroleh tadi, ini kita PCR, kemudian nanti kita lihat ya pada saat identifikasinya nanti tingkat kemiripan dari bakteri ini akan menunjukkan di atas 95% untuk tingkat spesiesnya. Bagaimana adik-adik? Sudah pahamkah mengenai teknik isolasi, seleksi, dan identifikasi mikroorganisme? Ya, Ibu rasa ini cukup mudah untuk adik-adik pahami dan nanti kita akan aplikasikan di dalam laboratorium secara luring. Nah, ini adik-adik harus persiapkan betul penguatan teorinya, kemudian pengetahuan secara teknis nanti yang akan kita laksanakan di laboratorium. Ya, kemudian setelah ini akan ada soal respon yang adik-adik harus kerjakan terlebih dahulu. Untuk respon pada unit ini, yaitu adik-adik nanti akan mengerjakan soal sesuai dengan tugas dan tupoksi dari masing-masing kelompok. Nanti adik-adik ini akan melakukan isolasi bakteri dari bagian-bagian yang ada pada tubuh kita, seperti di daerah mulut, kemudian di bagian daerah tangan yang paling banyak mengandung mikroorganisme, serta di daerah lingkungan kita. Yang selanjutnya kita akan identifikasi dengan melalui teknik pewarnaan gram. Nah, soal-soal ini sangat erat kaitannya dengan praktikum yang akan kita laksanakan. Jadi untuk metodenya sama dengan unit 1 maupun unit 2. Baik, semoga video pembelajaran kali ini, baik itu unit 1 sampai unit 3, memberikan manfaat kepada adik-adik untuk mempersiapkan diri di dalam melaksanakan praktikum secara luring. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.